Latar belakang penelitian ini membahas tentang analisis dan perancangan sistem informasi pengolahan data berobat karyawan. Sistem ini dibuat dari adanya permasalahan dalam pengecekan dan pengontrolan data karyawan yang berobat. Analisis dan perancangan sistem informasi ini dirancang dengan alat bantu perancangan sistem informasi. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi pengolahan data berobat karyawan dengan menggunakan sistem informasi pengolahan data berobat karyawan ini diharapkan dapat dicapai efisiensi dan efektivitas kerja. Permasalahan dalam sistem informasi berobat karyawan. Lakukan analisis masalah yang timbul dan diharapkan dapat ditemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Yang kedua yaitu dalam perancangan sistem informasi pengkajian ini, sehingga dari penemuan permasalahan tersebut penulis akan mencoba untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Aliran sistem informasi lama. Di sini, pegawai membuat surat permohonan berobat, lalu diserahkan kepada supervisor. Lalu supervisor memberikan kepada pimpinan. Setelah diberikan kepada pimpinan, surat permohonan berobat di ACC. Setelah di ACC, surat permohonan berobat pun diberikan kepada supervisor. Setelah diberikan kepada supervisor, supervisor langsung membuat pencatatan permohonan berobat. Lalu surat permohonan berobat diberikan kepada pegawai dan pegawai menyerahkan kepada apotik. Setelah itu apotik membuat daftar biaya berobat serta daftar biaya berobat pegawai. Lalu apotik menyerahkan daftar biaya berobat kepada pegawai. Pegawai langsung menyerahkan kepada supervisor. Supervisor langsung membuat pencatatan biaya berobat. Lalu supervisor membuat laporan penggantian biaya berobat pegawai bulanan dan tahunan, dan langsung diserahkan kepada pimpinan. Dari usulan sistem baru, pegawai membuat surat permohonan berobat, lalu supervisor menerima surat permohonan berobat dari pegawai. Supervisor lalu memberikan kepada pimpinan. Lalu pimpinan meng-ACC surat permohonan berobat. Setelah di-ACC, surat permohonan berobat yang telah di-ACC tersebut diberikan kepada supervisor. Lalu supervisor mengantri permohonan berobat. Setelah entry permohonan berobat, supervisor langsung ke DB PLN. Setelah dari DB PLN, surat pengantar berobat diberikan kepada pegawai. Setelah pegawai menerima surat permohonan berobat atau pengantar berobat, langsung diberikan kepada apotik, rumah sakit, atau dokter. Setelah diterima oleh apotik, rumah sakit, atau dokter, pembuatan daftar biaya berobat serta daftar biaya berobat pegawai yang dilakukan oleh apotik, rumah sakit, atau dokter. Setelah dibuat daftar biaya berobat pegawai, langsung diberikan kepada pegawai. Setelah diberikan kepada pegawai, daftar biaya berobat pegawai langsung diberikan kepada supervisor, dan supervisor langsung entry daftar biaya berobat. Setelah entry daftar biaya berobat, langsung masuk ke DB PLN kembali. Setelah masuk ke DB PLN, langsung masuk atau membuat laporan penggantian biaya berobat pegawai bulanan dan tahunan.
Setelah dibuat, laporan tersebut langsung diserahkan kepada pimpinan. Selanjutnya, yaitu konteks diagram. Di sini, sistem informasi pengolahan data berobat karyawan masuk ke dalam apotik, rumah sakit, atau dokter. Surat pengantar berobat dibuat untuk menjadi daftar biaya berobat pegawai. Setelah dibuat daftar biaya tersebut, langsung masuk ke sistem informasi pengolahan data berobat karyawan. Setelah masuk ke dalam sistem, surat pengantar berobat diberikan kepada pegawai. Setelah pegawai menerima, pegawai membuat surat permohonan berobat, daftar biaya berobat pegawai, dan langsung diserahkan kepada sistem informasi pengolahan data berobat karyawan. Setelah diberikan kepada sistem informasi pengolahan data, langsung diserahkan kepada supervisor kepegawaian. Yang diserahkan kepada supervisor kepegawaian yaitu surat permohonan berobat yang telah di-ACC, daftar biaya berobat karyawan atau pegawai. Setelah supervisor menerima, surat pengantar berobat, laporan penggantian biaya berobat pegawai bulanan dan tahunan pun masuk ke dalam sistem pengolahan data berobat karyawan. Setelah masuk ke dalam sistem informasi pengolahan data berobat karyawan, surat permohonan berobat serta laporan penggantian biaya berobat pegawai bulanan dan tahunan tersebut diserahkan kepada pimpinan. Setelah disampaikan kepada pimpinan memberikan surat permohonan berobat yang telah di-ACC kepada sistem informasi pengolahan data berobat karyawan. Pertama, pegawai membuat surat permohonan berobat. Lalu, surat permohonan berobat tersebut diberikan kepada supervisor kepegawaian. Setelah supervisor kepegawaian menerima surat permohonan berobat, langsung diserahkan kepada pimpinan. Setelah pimpinan menerima, pimpinan langsung meng-ACC permohonan berobat. Dan surat permohonan berobat yang telah di-ACC diberikan kembali kepada supervisor kepegawaian. Serta supervisor kepegawaian masuk ke dalam entry permohonan berobat. Setelah entry permohonan berobat, pegawai membuat surat permohonan atau surat pengantar berobat. Lalu, setelah pembuatan surat pengantar berobat, supervisor menyerahkan kepada pegawai. Setelah pegawai menerima surat pengantar berobat, langsung pegawai tersebut berobat. Serta surat pengantar berobat pun diberikan kepada apotik, rumah sakit, atau kepada dokter. Setelah diterima oleh apotik, surat pengantar berobat dibuat daftar biaya berobat. Setelah dibuat daftar biaya berobat pegawai diberikan kepada pegawai kembali. Setelah pegawai menerima daftar biaya berobat pegawai diserahkan kepada supervisor kepegawaian. Setelah supervisor pegawaian menerima daftar biaya berobat pegawai diberikan kepada atau masuk ke dalam entry biaya berobat pegawai. Setelah masuk ke dalam entry, masuk ke dalam data biaya berobat. Setelah masuk ke dalam data biaya berobat, supervisor langsung membuat laporan
pembuktian biaya berobat pegawai bulanan dan tahunan. Lalu laporan tersebut diserahkan kepada pimpinan.